Nah, pada kesempatan setelah luar biasa, siapa misalnya ini biar jangan begitu kadang-kadang di mana rasanya karena kau orang sudah sibuk. Tadi malam aja sebenarnya harus ada 2 tempat di Bali, tapi kita kirim istri saja. Dan besoknya sehingga kita juga bersyukur bisa hadir pada kesempatan kali ini, apalagi ikut itu. Memang sesungguhnya dari kita kami pun istilahnya mendapatkan sebuah itu sinyal dari beliau itu adalah sudah tahu dapat berbuah, sekarang dapat berbuah jadi lebih sakit. Ya, kemudian terus diingatkan lagi, misalnya sang jagat serana banyak yang membuat alam ini turun disinikan dengan korban dan gempa dan korban. Nah, itulah sang Narak Raja turun ke bumi untuk melakukan lalu pondasi lagi untuk Nusantara. Secara fisik kita sudah lakukan dari tadi, kemudian kira-kira setahun lagi kita ulang dasar pancaring jagat Nusantara adalah diulang, sehingga kita harus jalankan sekarang. Kemudian terus juga melakukan waktu angkutan dari Bali seluruh Nusantara secara ritual sampai ke Asia yang kemudian setiap pekan. Nah, kemudian setelah itu terkait dengan yang karena yang kota itu. Nah, itu dalam perjalanan itu adalah sabda leluhur turun yang kami lihat dari Alas Purwo ya. Di situ disampaikan, di situ cara leluhur kita bersilakan dan Prabu Siliwangi tadi kalau dikatakan itu ada di situ bahwa diturunkanlah wahyu sutra Idingrat yang menurut beliau bahwa Bung Karno dulu yang menerima ya untuk itu. Nah, sekarang muncul lagi terus kita ya, siapa lu juga di Terulang itu terus di sampingnya di belakangnya baru kan ya. Jadi beliau Soekarno itu hadir. Wah, ini apa yang kita lakukan beliau sudah sangat senang ya, ini sudah sini mandi sehingga sampai ketemu apapun yang dikatakan seperti tadi itu di Bali, di apa harus begini dijalankan. Nah, sehingga adalah istilahnya dengan konsep sang diwola kayu raksasa pangamata itu artinya adalah jadi seperti tadi apa disampaikan itu pemurnian daripada untuk leluhur kita ya sudah jelas tadi dan itu sekarang itu ya. Nah, kemudian beliau seperti apa yang kita kembali kepada acara ini begitu di bel dari sini ya itu kita penting akhirnya ada petunjuk kita harus memperkeling di Bali dari Gunung Agung. Nah, sehingga itu kita mohon sehingga beliau mengeluarkan istilahnya energi. Beliau sudah duluan misalnya secara kemampuan beliau untuk melakukan ruatan ya untuk di Bali Indonesia. Kita tinggal melaksanakan saja kan gitu. Makanya dari Bali akhirnya kita putuskan ke Bali sambil membawa sekitar selama tahun itu. Nah, sisanya memang dulu sudah waktu kita datang ke sini kan sudah itu dengan ada ide seperti itu ya kita bolak-balik itu. Nah, kita tidak menyangka juga ada di sini pada waktu di sini kan itu. Itu kami balik dulu sedikit ceritanya seperti ini. Ya di sana terus beliau datang ya. Memberikan dasar-dasar pijakan-pijakan yang dirumuskan seperti ini. Nah, dalam pelaksanaan itu kita kembalikan pada tadi malam. Begitu kita sampai di sini, begitu sudah masuk sudah turunlah kekuatan beliau yang disebut dengan Bayu Bajra dan Trisila. Bayu Bajra dan Trisila. Itulah kekuatan beliau yang sekarang tinggal digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat ditekankan lagi, nah ini itu Indonesia. Jadi sang diwola kayu raksasa panamasa. Setelah yang kita melakukan itu kita tampak istilahnya. Nah, seperti Abiseko itu, nah,
di situ ada pesan dari dalam sabda mila, sabda wijaksana, ayah-ayah. Begitu semestinya seorang pemimpin. Ya, begitu sepertinya seorang pemimpin. Harus betul-betul itu. Barangkali apa yang sudah di akto brato itu barangkali sudah masuk di situ. Jadi kira-kira begitu aja sepintas dalam. Nun sewu, Pak Wid, Pak Wid. Pak Wid, coba Pak Wid nambah sedikit tentang pengaruh makrokosmos terhadap mikrokosmos akan setiap perubahan zaman baru. Ini kan sedikit monggo. Ini Pak Wid itu pengalaman di luar negeri dan pengalaman juga berkomunikasi dengan makhluk-makhluk luar angkasa yang ternyata sangat antusias terhadap perkembangan dan pembaruan ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Waktu yang ada di Sumeria atau di mana, di daerah Irak sana, Sumeria atau daerah Egypt dulu mengatakan bahwa orang yang percaya manusia ini adalah manusia akhir, ini adalah bagian daripada orang-orang dari planet luar angkasa yang sengaja datang ke bumi untuk mencari emas yang berguna untuk memperpanjang kehidupan mereka. Pada saat itu mereka itu datang ke bumi untuk menambang emas, dan karena mereka itu kekurangan tenaga, dia mengklon manusia-manusia yang sudah ada di bumi untuk dijadikan pekerja dari mereka. Nah, dari situlah dimulainya manusia-manusia Homo sapiens yang mempunyai kesadaran mengenal dirinya, self-consciousness. Karena makhluk-makhluk itu dibagi bermacam-macam, dari yang tidak sadar, setengah sadar, self-consciousness. Yang paling tertinggi adalah universal consciousness. Universal consciousness itu punya kesadaran tunggal, bukan hanya manusia saja, bukan hanya bumi saja, tetapi kesemuanya, unity. Ya. Pada saatnya alam semesta ini melihat makhluk manusia sudah mencapai kesadaran self-consciousness. Self-consciousness itu arti kata manusia bisa mengatakan aku, ego. Ya, itu maka manusia itu dibiarkan oleh alam semesta untuk membuat suatu keputusan dengan segala macam akibatnya. Makanya kita selalu dihadapkan kepada dua hal, atau istilahnya mungkin yin and yang, atau panas dingin, lapar kenyang, susah sedih, dan semuanya. Dan itu pun dengan segala macam konsisten. Nah, kalau dari self-consciousness, tujuan akhir maksimal manusia kehidupan itu adalah universal consciousness, artinya menunggal, artinya menjadi satu kesatuan. Dia membongkar dirinya menjadi kelompok membongkar dirinya menjadi kelompok yang besar akhirnya menjadi kemanusiaan. Bukan hanya manusia, akhirnya juga kepada binatangan, tumbuhan, bahkan menjadi kesadaran kesemuanya. Nah, itulah sekarang itu kita di dalam self-conscious individu yang di dalam realitasnya di dunia itu kan banyak nation yang dengan paham-paham yang berbeda dengan yang lain, karena kita itu masih mempunyai self-consciousness, artinya kesadaran individu. Otomatis kesadaran individu itu
Dia berpihak kepada dirinya sendiri dan kelompoknya sendiri dan lain-lain. Dia belum memikirkan sesuatu yang lebih universal, kemanusiaan, loving and harmony, semacam itu ya. Mudah-mudahan dunia ini nantinya akan sadar bahwa kita ini berjalan menuju universal consciousness. Karena universal consciousness itu, maaf, tidak memihak, tidak melihat ras, agama, apapun ya. Karena itu adalah sebuah realitas yang nyata. Artinya bisa dikatakan Tuhan sendiri, alam semesta sendiri. Ya, nantinya kita akan di sana, tapi kenyataannya sekarang masih di tahapan-tahapan perbedaan. Punya aku yang paling benar, punya itu paling yang benar, semuanya ini yang paling benar. Itulah adalah bibit-bibit daripada perpecahan dan peperangan. Mas Dulur, terima kasih. Itu tambahan bahwa kita hidup itu sebenarnya ada pihak lain pun yang berkehendak untuk tetap hidup. Dan itu kuncinya sebenarnya pada kitab suci Mahabharata dan Ramayana yang masih teguh melakukan orang Bali terus terang aja. Orang Jawa itu Jawa, Cina, Londo, terus mangko kabeh gitu ya. Dan orang Bali itu baru sekarang aja hidup tidak beragama, dulu tidak. Hanya pada Jawa waktu Orde Baru jadi agama, dulu tidak. Itu adalah perilaku leluhur kita kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi yang ada di lembah kiri kanan Gunung Arjuna. Melakukan apa? Melakukan ritual sadar bahwa hidup tanpa bumi, tanpa alam nggak bisa hidup. Akhirnya lalu sadar tanpa pohon nggak bisa hidup, lalu pohon dihormat oleh beliau-beliau dan kawan-kawannya, dikasih baju ya, dikasih ini supaya tidak dibuat sembarangan. Pohon sekian. Sekarang kita satu hari digaji karena butuh duit. Berapa ratus tahun harus nunggu. Seharusnya peraturan negara itu kalau siapa nanti jadi pejabat, tolong kalau memotong pohon satu di samping melakukan ritualisme sebelumnya tanam 3 atau 4 dulu harus. Dan mereka yang merusak tanah-tanah yang produktif untuk pertanian dan lain sebagainya, dibuat perumahan-perumahan dan sebagainya, tidak boleh ya. Karena surga itu jangan dirusak. Surga itu lebih kita ini, bukan kalau mati itu tidak ada apa-apa. Kuncinya itu di Wayang Purwo di Mahabharata, yang tunggal, yang menang, yang Nur Cahyo Nuroso, dan terus kita itu orang Destina. Ada Citraksi, ada Menegul Sosono, ada kayak Sengkuni, ya, kurang aja Bang Lor Kidul segala macam. Pandowo itu karakter kita, watak kita. Kalau menjadi RI 1, menjadi pemimpin atau raja, harus seperti Kuntadewa. Kakinya itu tidak ngambah lemah, nawang begini loh. Artinya apa? Tidak duniawi. Kaya harus kita hidup di negara kaya kok. Anak-anak harus hidup kerja keras kaya, tapi jangan dengan cara yang merusak pribadi dan jiwa. Mati tidak akan membawa satu debu satu aja. Kalau membawa berarti masih kotor. Oke, matur nuwun, saya uji pada kebetulan keluarga dalang kesenian sok. Matur dan terima kasih. Karena yang saya inginkan masing-masing dari kita mengenal diri kita masing-masing, yakni mengenal jati diri kita terlebih dahulu, menerima kekurangan, kelebihan, memperbaikan kembali apa yang supaya lagi, kemudian mengingat lagi saya ini sempat bilang waktu saya itu benci banget sama ini. Soalnya dulu itu saya sebelum meninggalno tempat ini saya itu punya tanaman gede-gede. Sekarang tanamannya kurus segini. Jadi dulu tanaman itu sampai ada nama kata pohon
tua. Pohon tua itu pohon kehidupan yang umurnya lebih dari 10.000 bahkan mungkin ratusan ribu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, yang mati atau pergi kemana saya nggak tahu. Karena tiba-tiba pohon kayak itu bisa berpindah sesuka mereka. Dan saya lihat masih ya energi kehidupan di sini masih cukup untuk sementara waktu. Saya cuman ingin ya saudara-saudara membantu untuk menjaga alam ini, karena alam ini sumber pangan sampean mandi, sampean minum dapatnya airnya dari alam, makanan dapatnya dari alam. Semua makanan yang sampean mati enak-enak itu sampean nikmati secukupnya saja. Kalau terlalu banyak nanti jadi masalah lagi buat badan sampean. Jadi kayak manusia itu jangan terlalu serakah. Kita dikasih makan, kalau sudah kenyang ya sudah kenyang, cukup. Jangan terlalu berlebihan, sebab nanti generasi selanjutnya mau pakai apa kalau kita pakai semua di generasi sekarang. Namun secara simbolis saja nanti ada keluar dari utama itu masuk lagi. Terima kasih. Setelah kita punya generasi masih berpikir secara itu, monggo sampai nunggu waktu kalau mau ngobrol-ngobrol mendikan apa yang perlu kita. Meskipun saya itu mungkin yang pimpinan saya menyusul sudah berapa? Baru 71, masih remaja, saya hampir 80. Jadi apa? Saya tua tapi masih butuh belajar. Monggo Mas, monggo. Astrid, kembali leluhur yang telah terhembuskan di bulan Juni sebagai lahir Pancasila akan senantiasa terus menjadi dasar falsafah yang tidak bisa perhitungan di kampung pilih yang sekarang menjadi peneleh lahir putra bangsa. Komitisnya dari yang Wisnu untuk membuat perhitungan di dalam seketeng lah di kampung penilih di Surabaya. Astrid.
Pandita Brahmana Pandita yang nanti akan memberikan abhisekan kepada yang mulia yang Krishna ini Citra. Dan rasanya hari ini juga turut gembira di antara kita bahwa putra-putra yang begitu cantik-cantik yang telah lemah temurun senantiasa berdoa untuk mengucapkan mantra-mantra sucinya agar beliau yang telah kita usung sebagai satu bentuk kesempurnaan di zaman Panjalu di kita itu bahwa kita calon arang milik Kediri yang sekarang Blitar ini itu hadir di antara kita kembali pulang untuk menjemput kawitanya saat Ibu Rangga Indira penuh dengan amarah karena suasana kembali seperti suasana jahiliyah. Ibu Rando Gede yang kala itu ingin kembali pulang untuk membersihkan bumi, maka beliau akan bersama di tengah-tengah kita untuk pamit-pamit Brono mengantarkan putra punyanya yang Kusno Bumiputro Rahmaluhur dan sesuatu itu Rahmaluhur dan harumnya banggan tradisi tetaplah saatnya kini beliau mengenalkan kebesaran Nusantara turun dari putra paling memang kita Muslim adalah salah satu ikut-ikut yang bisa melahirkan kita bangsa dan kini putra-putra negeri telah kembali memberikan mantra suci, memberikan mantra yang dapat utamakan.
Rasanya hadirin saya minta untuk sesuai untuk berdiri sebentar karena bunda sudah ditabuh 21 kali. Saya suwun hari ini kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itulah mari bersama-sama dengan seksama kita mengucapkan Pancasila yang akan kita dengungkan untuk kita berikan satu petik kemenangan di alam suasana Sima yang kita cintai ini. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur disuwun untuk kembali sejenak duduk. Di tempat sunyi yang begitu penuh dengan hikmat ini, di bumi Sina di mana tempat keistimewaan kesempurnaan Nusantara, di istana Gebang yang begitu sangat kita hormati, telah lahir dari putra bangsa yang dari seorang ibu dari bayi yang memang untuk menjemput sang waktu, yaitu Ibu Ayu Sri dengan bapak dari Jawa, sehingga penyatuan kita sebagai dalam pembabaran akan balik membawa keseimbangan, bangkitnya Nusantara dalam kita di kala pembabaran dalam raih bencana kala pembabaran digambarkan dengan kita Sidoarjo di zaman Sidoarjo. Maka ini kesempatan yang berbahagia ini tepat sekali suasana yang begitu sakti. Semoga ini menjadi perjalanan yang begitu sangat bersejarah bagi kita semua. Dan bertepatan pada saat di mana kau tumitahnya Simolokolo akan tergentar dengan kesempurnaan Siwonoparto Simolokolo. Di sanalah akan membabar ilmu pengetahuan Sidoarjo. Artinya saat keramaian itu terjadi, namun kita telah tetap selamat. Ini harus senantiasa iling lantas toto, sumber dari pada falsafah hidup yang ribuan tahun yang lalu telah diterima, diwariskan kepada kita.
Kusuma Wicitro telah mengalurkan sosro puspito digambarkan dengan ilmunya segara gunung, maka harus dinyalakan api suci yang berjumlah 1000 obor dengan simbolnya 11 obor. Kelak semoga nanti upacara suci ini menyalakan api maya supata raya. Semoga dengan 1000 obor ini semangat Republika kembali menjadi satu mewasana, memberikan kabar semangat juang bahwa Republik Indonesia harus bangga dan menjadi satu simbol kemuliaan dari simbol kanugrahan agung, yaitu Pancasila Sakti. Matur nuwun, setelah kita aturkan doa dengan seksama. Katon gagah gitu ya. Ya, turking tuan nuwun, semoga harapan-harapan ini akan menjadi satu kewujudan untuk membabar kesempurnaan hidup. Katon lebih bagus tuh, Kum. Kami aturkan Ratu Lingsir Dharma Kasepuhan. Ini rasanya Garuda di kala itu yang lahir menjadi Garuda sekarang, mencengkram bumi dengan makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhanang Dharma Mangro. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kepribadian yang mendua. Inilah mestinya menjadi satu langkah bahwa kebinekaan ini harus mempunyai satu sifat dasar, yaitu tidak ada berkepribadian yang mendua. Selama ada kepalsuan-kepalsuan yang mungkin tidak menjadikan satu kesamaan karena kesepakatan untuk mencapai kepentingan kelompok atau politik, rasanya Bhinneka Tunggal Ika dan Dharma Mangro ini belum bisa terwujud. Sehingga di malam hari ini akan ditabuh gong perdamaian dunia. Semoga konsep yang sekarang sedang dilakukan oleh dunia tentang peristiwa G20 di Bali akan melahirkan perdamaian dunia dan membawa satu keharmonisan. Dengan budayalah kita akan menjalin persahabatan dunia, sehingga beliau nanti akan kita suwun
untuk memukul gong kembang yang terwujud sebagai gong perdamaian dunia. Mengucapkan Ratu Wingsir Dharma Kasepuhan Kedaton Mas Pahit di Bali akan memberikan gema Nuswantara memukul gong kembang, gong perdamaian dunia. Gema yang kala itu digambarkan dengan ilmu Siwonokerto Simoloh Koyo, terbakarnya kesempurnaan dari ilmu Surojiwan tentang kesempurnaan batin laku Sang Hyang Siwa atau Bini Sepuh yang sejati. Maka dari ini kami aturkan kepada beliau Ratu Wingsir Dharma Kasepuhan untuk memberi tanda gong perdamaian. Sumangga, silakan. Gong Nuswantara telah bergema hingga ke penjuru dunia. Semoga hingga sampai ke langit 1-7. Karena dengan gugusan tipe kemulung ini terbakarlah kesempurnaan agni dalam menisbah mantra suci.
Sudah genaplah rasanya diigunakan kembangan suci, dan kemudian para binesepuh dan adisepuh yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah mengantarkan doa bersama Kukusen Tipo Kemelung dengan Kondoarum, sehingga nantinya doa dan mantra ini akan terus membumbung sampai ke langit sang itu. Itulah makna dari pipa yang kita buat leluhur kita dari berbagai macam saripati ulila wastu nagari mencapai wastu terjadi, sehingga di Siliwangi sana sesulih yang ada Bumi Banten, tapi justru indah Bumi Banten di Bali. Demikian pula di ujung barat sana ada kalimat yang namanya Siliwangi, di timur ada Banyuwangi. Rangkaian yang indah ini laksana gugusan Mahameru dari Sabta Arga, 7 gunung yang dikawiti dari Lombok, dari Pasak, yang sekarang menjadi suku-suku Sasak, harus menghubungi.
Diharapkan akan menjalin bahwa nilai kasepuan yang dibabar dalam nugraha ilmu surojiwan yang membabarkan tentang jiwa-jiwa suci. Untuk itu sebagai tulodo kaum sepuh yang mampu dan memberi nyepui, artinya bagi kita sebagai kaum yang timur, kaum yang muda itu senantiasa harus dapat disepui oleh seorang guru sepuh. Sehingga dalam ilmu pengampon di kala itu digambarkan dengan pembabaran juru yang dikenal dengan kanuruhan, juga kanjuruhan. Seorang bini sepuh yang kala itu memangku kahanan, sehingga pada saat pagelaran babar tatanan religius kebudayaan di kala itu, pemangku itu menjadi satu figur hamangku bumi, ya bopo angkoso, sehingga diharapkan bahwa semua kesalahan-kesalahan para kita yang masih timur muda ini, beliaulah yang mampu. Makanya dalam bahasa Jawa diartikan bahwa kalau nyuwun pangapunten itu kula nyuwun ngaturaken sedaya kelepatan. Bahasanya, bahasa Indonesianya, Bapak Sepuh, saya ngasihkan semua kesalahan, nah gitu loh. Ini kan unik. Kenapa sang pemangku yang nanti sebagai pemangku adat budaya Lugung ini akan terus memberikan suatu penuntun kepada kita generasi penerus agar suasana yang begitu sahdu, hikmat, penuh kewibawaan dan puji juang widi malam ini cerah. Walaupun tadi di Blitar sana dimulai Ngego itu hujan deras yang luar biasa, namun di malam hari ini ternyata kita diberi langit yang cerah sebagaimana